Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Fia akan menjelaskan materi untuk SAS kelas 11 PKL Praktikum Lembaga. Nah, di sini nantinya kalian pada saat SAS akan memosting jurnal dan neraca ke dalam buku besar dan neraca saldo. Yang mana nantinya di soal sudah tersedia neraca dan jurnalnya. Nah, ini bisa kalian lihat juga di buku kalian di halaman 135 sampai 137. Neraca ini ada di halaman 135 dan jurnalnya ada di halaman 137. Untuk buku besarnya, caranya juga ada di halaman 137 sampai 140. Nah, sekarang Bu Fia mulai ya. Di sini kita sudah punya bahan yaitu neraca dan jurnal umum yang akan kita masukkan pada buku besar. Nah, kalau memasukkan ke buku besar, kalian masukkan semua yang ada di neraca terlebih dahulu sebelum memasukkan yang ada di jurnal umum. Yang pertama, di neraca ini ada yang namanya akun piutang retribusi. Nah, ini piutang retribusi pelayanan kesehatan. Nominalnya adalah 4 juta. Nah, kita masukkan ke kolom buku besar yang piutang apa tadi? Nah, piutang ada di atas. Piutang retribusi pelayanan kesehatan ini tadi dari neraca saldo kan? Karena dari neraca saldo, maka tanggalnya adalah tanggal 1 bulan Januari tahun 2019. Nah, untuk uraian yang dari neraca saldo, kalian beri uraian saldo awal. Kemudian refnya adalah NS atau neraca saldo. Untuk nominal yang ada di neraca saldo, kalian masukkan tidak di debit ataupun di kredit, melainkan langsung di sebelah saldo. Nah, nominalnya tadi sebesar 4 juta rupiah. Nih ya, nah sebesar 4 juta rupiah. Oke, kita masukkan 4 juta rupiah. Kemudian kita lanjutkan ke akun berikutnya yaitu persediaan alat tulis kantor sebesar 1 juta rupiah. Kita cari buku besarnya yang persediaan alat tulis kantor. Nah, di sini tanggalnya masih sama yaitu tanggal 1 bulan Januari tahun 2019. Nah, masih sama karena dari neraca, maka kita tuliskan uraiannya sebagai saldo awal dan ref sebagai saldo. Oke, kita masukkan persediaan alat tulis kantor. Kita masukkan persediaan alat tulis kantor dengan tanggal yang masih sama karena dari neraca. Kita tulis tanggalnya 1 Januari 2019 dengan uraian yang masih sama, yaitu saldo awal dan ref neraca saldo atau NS. Nominalnya tadi berapa? Kita lihat lagi. Nominal persediaan alat tulis kantor adalah 1 juta rupiah. Kita masukkan 1 juta rupiah di bagian saldo. Lanjut ke neraca selanjutnya. Di sini kita nggak masukkan akun jumlah aset lancar ya, karena ini adalah jumlah dari keduanya. Kita langsung cari akun berikutnya. Nah, ada tanah lapangan parkir. Mohon maaf ini tipe ya. Tanah lapangan parkir. Kita cari akunnya di buku besar. Nah, ada di sini. Tanggal masih sama. 1 Januari 2019. Uraiannya tadi apa? Saldo awal, karena dari neraca saldo. Refnya juga NS. Nominalnya tadi berapa? Kita lihat. Nominal dari tanah lapangan parkir adalah 550 juta rupiah. Lanjut. Di sini ada peralatan mesin, tapi tidak ada nominalnya, jadi tidak usah ditulis. Kemudian ini ada kendaraan, nah kita cari akun kendaraan. Akun kendaraan ini ada, kita masukkan tanggalnya 1 Januari 2019. Uraiannya sama, saldo awal. Refnya NS. Nominalnya tadi langsung masukkan ke saldo sejumlah 150 juta rupiah. Kita lihat lagi neracanya. Nah, masih ada akun bangunan gedung kantor. Akun bangunan gedung kantor. Nah, ini ada. Kita masukkan tanggalnya.
Terus masukkan uraiannya dan ref-nya. Uraian saldo awal, ref-nya neraca saldo. Nominalnya berapa? Kita buka lagi. 350 juta rupiah. Dicek lagi, masih ada nggak akunnya? Nah, ini ada akun ekuitas, nominalnya sebesar 1.055 juta. Kita masukkan ke kolom ekuitas. Kita cari. Nah, ini ada kolom ekuitas ya. Tanggalnya masih sama. Uraiannya juga sama. Refnya sama. Nominalnya tadi berapa? Kita cek ekuitasnya 1.055 juta rupiah. 1.055 juta rupiah. Nah, kalau yang di neraca sudah dimasukkan semua, ini kan sudah habis nih neracanya. Kita beralih ke jurnal. Nah, di jurnal kalian urut dari tanggal pertama sampai dengan tanggal terakhir untuk memasukkan ke buku besar, biar nggak ada yang selip. Oke, yang pertama kita masukkan di sini tanggal 1 Januari 2019. Ada akun kas bendahara pengeluaran. Nah, kita cari nih kas bendahara pengeluarannya. Di sini kan kas bendahara pengeluaran tanggal berapa tadi? 1 Januari 2019. Uraiannya apa? Karena dari jurnal, maka kalian tuliskan posting. Refnya adalah JU1 karena dari jurnal umum. Nominalnya gimana? Masuk ke debit apa kredit? Nah, kalian lihat jurnalnya. Kalau di sini masuk debit, maka kalian masukkan nominalnya di sisi debit 150 juta. Jangan lupa setelah masuk ke debit atau kredit, kalian harus memasukkan ke saldo juga dengan nominal yang sama, yaitu 150 juta rupiah. Kita lanjut buka lagi di sini. Di tanggal 1 masih ada akun RKPPKD. Nah, kalian juga masukkan ke akun RKPPKD. RKPPKD kita cari. Nah, ada di sini. Tanggalnya tadi tanggal berapa? Tanggal 1 bulan Januari tahun 2019. Uraiannya posting, refnya JU1. Nominalnya tadi masuk debit atau kredit? Oh, RKPPKD di kredit. Ya udah, masukkan nominal 150 jutanya di sebelah kredit. Dan saldonya jangan lupa dituliskan 150 juta rupiah. Lanjut lagi. Di tanggal 6 ada beban gaji pokok PNS. Kita buka beban gaji pokok PNS. Oke, ada di sini. Tanggalnya tanggal 6 bulan Januari 2019. Oke, di sini uraiannya adalah posting. Refnya JU1, nominalnya masuk ke debit atau kredit. Kita lihat beban adalah debit sebesar 45 juta rupiah. Kita saldokan di sini 45 juta rupiah. Lanjut. Nah, setelah beban di sini ada RKPPKD. Maka kita cari RKPPKD lagi ke atas. Tanggal berapa tadi? Tanggal 6. Tanggal berapa tadi? Tanggal 6. Posting JU1. Nominalnya masuk kredit tadi ya, RKPPKD-nya. Nah, ini RKPPKD tanggal 6, masuknya kredit sebesar 45 juta. Nah, saldonya bukan hanya dipindahkan. Kalau sudah ada transaksi berikutnya, kalian lihat, jika di awal ini kredit, maka saldo kalau ketemu kredit akhirnya ditambah. Jadi 150 juta ditambah dengan 45 juta sama dengan 195 juta rupiah. Nah, kita lanjut lagi di bagian setelah RKPPKD tadi masih di tanggal 6 ada belanja gaji pokok PNS. Belanja gaji pokok PNS tanggal 6 juga. Di sini posting JU1, nominalnya tadi masuk debit
sebesar 45 juta. Saldonya kalian pindahkan langsung kalau baru transaksi awal. Nah, setelah belanja ada perubahan SAL masih di tanggal 6. Perubahan SAL kita cari. Perubahan SAL tanggal 6. Nah, ini ketemu perubahan SAL. Tanggal 6 Januari 2019 dengan uraian posting, refnya JU1. Nominalnya tadi ada di kredit untuk perubahan sal. Kita masukkan 45 juta, jangan lupa disaldokan juga sebesar 45 juta rupiah. Kita lanjut sekarang di tanggal 10 ada persediaan bahan obat-obatan. Kita cari persediaan bahan obat-obatan tanggal 10. Nah, 10 Januari 2019 dengan keterangan posting dan masih dari JU1. Nominalnya ada di debit sebesar 10 juta rupiah. Jangan lupa disaldokan sebesar nominal yang sama dengan yang ada di debit. Lanjut, di tanggal 10 masih ada yang namanya utang ada di kredit. Kita cari utang belanja bahan obat-obatan. Utang belanja bahan obat-obatan ada di sini. Tanggal 10 bulan 1 tahun 2019. Posting JU1. Nominalnya tadi ada di kredit kan? Nah, utangnya ada di kredit saat tanggal 10 ini di kredit. Jangan keliru sama bawahnya. Nominalnya 10 kredit. Saldo jangan lupa dipindahkan. Nah, lanjut di tanggal 15. Pertama adalah utang belanja bahan obat-obatan debit. Masih di utang belanja bahan obat-obatan. Tanggal 15. Posting JU1. Nominalnya tadi di debit ya. Kita taruh debit sebesar 10 juta rupiah. Nah, karena ini tadi awalnya ada di kredit, saldonya artinya sebagai kredit. Jadi, di sini kalau ketemu debit dikurang, karena itu hasilnya 0, karena kredit ketemu debit, hasilnya adalah habis. Lanjut ya. Di sini kita lanjutkan. Masih di tanggal 15 yaitu kas bendahara pengeluaran dikreditkan. Kas bendahara pengeluaran tadi di atas. Kas bendahara pengeluaran kita kreditkan tanggal 15 Januari. Posting JU1 kreditnya berapa? Kreditnya tanggal 15, kas bendahara pengeluaran sebesar 10 juta. Nah, ini awalnya debit, berarti saldonya ketemu kredit dikurang 150 juta, dikurangi 10 juta, saldo akhirnya 140 juta rupiah. Kita masih sampai di tanggal 15 ya. Tanggal 15 masih ada belanja bahan obat-obatan debit. Belanja bahan obat-obatan kita cari. Belanja bahan obat-obatan tanggal 15. Oke, di sini posting JU1 tadi masuknya debit belanja bahan obat-obatan sebesar 10 juta rupiah. Jangan lupa disaldokan dengan nominal yang sama. Lanjut di sini di tanggal 15 ada perubahan SAL kredit. Perubahan SAL kita cari. Nah, perubahan SAL ini ya. 15. Oke, posting JU1 nominalnya tadi masuk ke kredit. Perubahan SAL tanggal 15 sejumlah 10 juta. Karena di awalnya kredit, maka saldonya kalau ketemu kredit lagi, karena di awalnya kredit, maka saldo ketemu kredit ditambahkan.
Jadi 45 juta yang ada di saldo kita tambahkan dengan 10 juta yang ada di kredit. Hasilnya 55 juta rupiah. Lanjut, tanggal 20. Di sini ada kas bendahara penerimaan debit. Kita langsung cari kas bendahara penerimaan. Tanggal 20 ya tadi ya. Oke, di sini uraiannya posting. Refnya JU1, nominalnya debit sebesar berapa tadi kas bendahara penerimaan? 6.500.000 rupiah. Jangan lupa disaldo dengan nominal yang sama. Lanjut masih di tanggal 20. Di sini ada tanggal 20 pelayanan kesehatan di Puskesmas LO. Kalian cari pelayanan kesehatan di Puskesmas LO. Oke, tanggalnya tanggal 20. Uraiannya posting. Refnya JU1, nominalnya tadi ada di kredit untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas LO sebesar 6.500.000. Jangan lupa disaldokan. Lanjut, kita ada di tanggal 20 perubahan SAL debit. Oke, kita masuk perubahan SAL. Ini ya akunnya. Tanggal 20. Oke, posting JU1 nominalnya ada di debit sebesar berapa tadi? 6.500.000 rupiah. Kemudian karena ini tadi kredit ya di awal, maka saldo ketemu debit sama dengan dikurangi. Jadi dari nilai yang 55 juta dikurangkan dengan 6.500.000, hasilnya adalah 48.500.000 rupiah. Kemudian masih ada di tanggal 20 yaitu pelayanan kesehatan di Puskesmas LRA. Oke, di sini pelayanan kesehatan di Puskesmas LRA kita tuliskan tanggal 20 Januari. Uraiannya masih sama ya, posting. Refnya JU1, nominalnya masuk ke kredit ya. Kredit pelayanan kesehatan Puskesmas LRA nominalnya 6.500.000. Jangan lupa disaldokan dengan nominal yang sama. Kemudian ada tanggal 28 Januari yaitu tanggal terakhir. Yang pertama ada RKPPKD. Kita masukkan RKPPKD debit. Tanggal berapa tadi? 28. Tanggal 28 posting JU debit ya. Debitnya sebesar 6.500.000. Nah, karena di awal ini tadi kredit, kalau ketemu debit, saldo yang terakhir 195 juta dikurangkan dengan 6.500.000. Hasilnya 188.500.000 rupiah. Oke, kita yang terakhir kita postingkan di tanggal 28 kas bendahara penerimaan kredit. Kita cari kas bendahara penerimaan, tanggalnya kita masukkan, posting JU1, nominalnya di kredit. Nah, ini kreditnya 6.500.000. Jadi, karena ini debit ketemu kredit, saldonya dikurangi. Habis deh untuk kas bendahara penerimaan. Nah, setelah semua sudah dimasukkan, kalian pastikan ini yang ada di jurnal dan di neraca sudah dimasukkan, maka kita masuk ke sesi neraca. Di sesi neraca, kalian tinggal masukkan yang ada di sini, kode akunnya kalian masukkan ke sini, nama akunnya kalian masukkan ke sini, dan nominalnya kalian dapat dari yang nominal paling terakhir ini, kalian masukkan ke sebelah sini. Gimana, Bu? Nah, yang pertama kita masukkan kode akun kas bendahara penerimaan. Urut ya. Nama akunnya kas bendahara penerimaan. Nominalnya di sini habis, jadi kita nolkan. Oke, lanjut. Yang kedua ada kas bendahara pengeluaran. Nominalnya ini masuk debit apa kredit? Nah, kalian cek di transaksi awal. Kalau di transaksi awal debit, berarti saldonya ini kalian masukkan ke debit 140 juta.
kreditnya coret. Yang ketiga, piutang retribusi. Kalian masukkan piutang retribusi. Nominalnya masuk apa piutang? Nah, kalau piutang ini masih harta ya, jadi masuknya ke debit sebesar 4 juta rupiah. Lanjut, kita ada akun persediaan alat tulis kantor. Persediaan alat tulis kantor kita masukkan persediaan karena akunnya masih akun nomor akunnya 1, masuknya masih ke debit ya. Buat ingat-ingat biar gampang, kalau 1 masuknya ke debit. Kemudian di sini kita masukkan persediaan bahan obat-obatan. Oke, nominalnya masih debit ya, sebesar 10 juta. Lanjut, habis persediaan bahan obat-obatan, ada tanah lapangan parkir. Tanah lapangan parkir. Nah, nominalnya masih di debit karena masih nomor akunnya 1. 550 juta. Lanjut lagi, habis tanah lapangan parkir, ada kendaraan dinas bermotor. Kendaraan dinas bermotor. Nomor akunnya masih 1, jadi dimasukkannya masih ke sebelah debit kendaraan dinas bermotor 150 juta. Setelah kendaraan dinas bermotor, ada akun apa lagi ya? Nah, di sini ada bangunan gedung kantor. Bangunan gedung kantor. Nominalnya masih masuk ke debit karena nomor akunnya ada di debit. Nomor akunnya masih 1, jadi masuknya ke debit. Lanjut, setelah bangunan gedung kantor, ada utang. Nah, 2 nih. Nah, kalau 2, kewajiban masuknya ke mana? Kredit dong. Nah, kredit sebesar berapa? Oh, habis. Nah, karena habis, kita isi 0 atau strip aja. Lanjut, setelah utang belanja bahan obat-obatan, ada apa lagi? Kita cari lagi. Ekuitas. Nah, ekuitas gini 3 ya. Ekuitas 3 termasuk dikreditkan. Kemudian perubahan SAL. Perubahan SAL juga sama ya, dia juga masuk ke kredit. Perubahan SAL, perubahan SAL kita masukkan. Nominalnya masuk ke kredit ya. Yang paling akhir 48.500.000. Kemudian habis perubahan SAL, RKPPKD. Habis perubahan SAL, di sini ada RKPPKD. Oke. RKPPKD. Nah, RKPPKD juga masih sama, yaitu di bagian kredit sebesar nominal yang paling bawah sendiri 188.500.000 rupiah. Lalu kita lanjut, pokoknya sampai habis ya. Di sini ada pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di Puskesmas LRA. Nah, pelayanan kesehatan Puskesmas LRA ini termasuk kredit. Nominalnya, Halo, apa Bu Siti? Waalaikumsalam. Buatan aku di PPDB rekaman.
Belum. Oke. Assalamualaikum. Salam. LRA, Pusat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas LRA, nominalnya dikredit sebesar 6.500.000. Lanjut. Pokoknya kita lanjutkan semua ya ini ya. Belanja. Kalau belanja debit. Belanja beban yang nomor awalnya 5 itu debit 45 juta. Ini belanja lagi. Belanja obat-obatan. Belanja obat-obatan. Debit 10 juta. Kemudian pelayanan lagi deh kayaknya. Nah, bener kan pelayanan yang LO sama nih, masuknya kredit lagi. Nominalnya kredit 6.500.000 turun lagi 6.500.000. Oke. Yang terakhir beban gaji pokok PNS. Beban gaji pokok PNS nominalnya debit sebesar 45 juta. Oke. Sip, neraca saldo semua sudah dimasukkan. Kita hitung semuanya. Harus balance antara debit dan kreditnya. Oke, sudah ketemu. Totalnya 1.305.000 rupiah sama antara debit dan kredit. Maka hasil kalian betul. Oke, di sini untuk buku besar dan neraca itu sangat mudah karena hanya memindahkan saja. Tapi repotnya itu kalian harus teliti, benar-benar teliti, nggak ada yang boleh kelewat. Kalau kelewat satu, nanti neracanya bisa nggak balance, dan kalau nggak balance berarti jawaban kalian salah. Oke, terima kasih. Silakan dilihat lagi dengan seksama, dipelajari dengan baik, dicoba juga di rumah supaya saat SAS kalian bisa mengerjakannya. Terima kasih, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.